Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Alamanda, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan BPPK Makassar, Angkatan 1, Golongan 3, Kelompok 4, nomor absen 35 dengan profesi perekam medis ahli pertama asal instansi RSUP Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait learning journal yang telah saya dapat mengenai pembelajaran hari pertama untuk agenda kedua dengan topik nilai-nilai dasar ASN yang diampu oleh Dr. Agus Salim Muhammad Natsir, SKM MPH. Untuk kegiatan sinkronus pada hari ini dimulai dengan mereview kembali hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta latsar secara mandiri terkait pembelajaran agenda 2 yang dibuka melalui laman MOOC. Untuk nilai-nilai dasar ASN yang dikenal juga dengan akronim berakhlak memiliki kalimat afirmasi dan kode etik dari tiap-tiap ketujuh poin nilai-nilai dasar, yang hal ini dapat menjadi pendorong dan juga pedoman berperilaku ASN saat melaksanakan pemberian layanan publik. 7 poin nilai dasar ASN yang pertama adalah berorientasi pelayanan. ASN harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima sehingga timbul kepuasan dari masyarakat saat menerima pelayanan tersebut. Yang kedua, ada akuntabel, di mana ASN harus memiliki nilai integritas dan rasa tanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, ada poin kompeten, di mana nilai ini ASN harus mau untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dirinya. Yang keempat, ada harmonis, di mana sebagai ASN kita perlu menghargai adanya perbedaan dan saling peduli antar sesama. Untuk poin kelima yaitu loyal, di mana ASN perlu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Untuk yang keenam, ada poin adaptif yang memiliki makna sebagai ASN, kita perlu untuk terus berinovasi dan antusias atas adanya perubahan. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai ASN, kita perlu untuk membangun kerjasama yang sinergis antar rekan kerja sehingga kita dapat menghasilkan hasil kerja yang terbaik. Untuk hal-hal yang dapat saya petik dan berkesan selama pembelajaran ini adalah nilai-nilai dasar ASN ini menjadi penting untuk diinternalisasikan oleh tiap-tiap jiwa ASN dan perlu diimplementasikan dalam keseharian yang dapat diwujudkan melalui sikap dan berperilaku kita. Hal-hal yang penting juga, nilai-nilai ASN ini tidak hanya sekedar berfokus untuk memberikan panduan terhadap diri ASN itu sendiri, tapi juga mengajarkan bagaimana cara kita bekerja sama antar rekan kerja ataupun sejawat, dan juga cara agar kita dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan materi core value dan employer branding ASN yang disampaikan oleh Bapak Subur Widodo. Beliau menjelaskan terdapat 3 budaya kerja Kemenkes yang terkandung dalam pilar transformasi internal dan berlandaskan core value berakhlak, yaitu terdiri dari atas eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul. Di mana agen untuk perubahan budaya kerja ini harus dimulai dari diri kita masing-masing dan perlu dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, Bapak Subur Widodo juga menjelaskan terdapat model pendekatan pelayanan unggul yang dimulai dari head atau kepala, di mana hal ini memiliki pengertian bahwa kita perlu memiliki mindset yang berorientasi
untuk memberikan pelayanan publik yang minimal setara atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu dari heart atau dari hati, di mana kita perlu bekerja berdasarkan dari hati kita, dan juga yang terakhir terdapat hand, di mana sebagai ASN kita perlu untuk terus membekali diri dan mengasah skill yang dimiliki. Untuk pembelajaran asinkronus sendiri, kami mendapatkan tugas individu untuk membuat video learning journal dan mereview perilaku tokoh-tokoh dalam melakukan praktek nilai-nilai berakhlak. Sementara untuk tugas kelompok sendiri, kami membuat video analisis nilai berakhlak di instansi tempat kita bekerja. Mungkin sekian untuk learning journal yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.